Hampir Pilar sebagai wali kota. Maka hampir 3 tahun setengah kita melakukan program dan kegiatan kebermanfaatan anak muda, pemberdayaan anak muda dengan ideologi dan perlu dipahami dari berbagai bahwa satu hal yang harus kita lakukan jika kita memenangkan pasangan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Kita banggakan dan mari kita beri aplaus sekencang-kencangnya buat Bapak Haji Irfansyah Asmat. Loyalitas tanpa batas. Dan juga tentunya kepada Bang Ica Halimudin. Ada? Belum ada. Kopi hitam curug. Lihat ke belakang biar kenalan sama teman-temannya. Kopi hitam jambe. Ya, lihatin ke belakang. Terima kasih. Kopi hitam kelapa 2. Lanjut, terima kasih. Kopi hitam Kosambi. Ayo bangun, ayo. Ayo, terima kasih. Kopi hitam. Dengan penuh rasa syukur dan mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami relawan konsolidasi pemuda-pemudi dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan kami menyatakan satu, kami siap mendukung dan memenangkan pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030. Bang Romli dan Irfansyah Asmat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Kami relawan kopi hitam siap menjunjung tinggi ideologi Pancasila serta menjaga kesatuan dan persatuan yang tergabung dalam Kopi Hitam Kabupaten Tangerang. Ibu para tamu undangan yang kami hormati, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Geser mundur. Jalannya nggak di roll ya? Ini bang. Ya nanti saja ibunya. Jangan Bu, jangan di atas Bang. Jangan maju biarin nanti. Mengenai konsolidasi kopi hitam ini Terkait hari ini Bu, silakan. Ya pasti tentunya terima kasih banyak. Kopi hitam sebetulnya udah ada ya. Kita untuk pas pilpres juga sama-sama di kabupaten dan terima kasih tentunya dalam rangka menghadapi kontestasi pilkada serentak di Kabupaten Tangerang maupun juga di pilkada Gubernur Banten. Dan alhamdulillah hari ini pertemuan silaturahmi kembali tentunya dalam rangka untuk konsolidasi dari teman-teman di kopi hitam di Kabupaten Tangerang. Ya, karena kopi hitam ini kan perkumpulan anak muda dan mereka selalu banyak mengkritisi, masukan dan juga ingin ada sebuah wadah menyalurkan apa yang menjadi minat bakat hobi dan apa yang tentu dalam hal pekerjaan maupun yang lainnya. Dan kita rata-rata cenderung untuk mendorong entrepreneur ya, pengusaha-pengusaha muda di kopi hitam ini maupun juga di kegiatan aktivitas sosial dan juga profesi di masing-masing. Ini buat adik-adik terutama anak-anak muda, biasanya para pelaku UMKM itu persoalan yang sering kita temukan
yaitu permodalan. Yang kedua, kualitas dari produknya, dan yang ketiga, marketing dan pemasaran. Nah, inilah yang menjadi hal yang tentu kita pemerintah harus bisa memfasilitasi. Banyak sebetulnya kredit usaha rakyat yang ada di pemerintah, baik di tingkat pusat maupun juga di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Cuman memang biasanya rigid, perlu ada prosedur, ada izin usaha, ada misalnya kadang-kadang kalau misalnya besar ada agunan dan yang lainnya, sehingga masyarakat cenderung lebih kepada hal keliling, emok, karena kan ya setelah dibercandain Bu tinggal emok langsung dapat, tapi seminggu kemudian udah ditagih gitu kan. Nah, ini tentu literasi perbankan ini penting disampaikan kepada masyarakat, edukasi bahwa sebetulnya ada bantuan dari pemerintah yang tinggal disalurkan kepada masyarakat, dan tentu nanti kita akan sangat berharap Kopi Hitam bisa membantu dalam hal tersebut. Bu, soal Gen Z, kemudian nantinya akan dipimpin seperti apa gagasannya khusus untuk Gen Z? Saya bersyukur punya 2 anak yang termasuk generasi Z. Jadi visi misi yang saya susun hari ini pun itu berasal dari mereka. Salah satunya ya masukannya, dan juga tentu dari saya juga punya anak juga nih. Ini juga Kopi Hitam anak saya. Anak saya udah tua ya, ternyata baru aja yang baru sadar sih ya, nggak sadar aja saya udah tua gitu. Tapi pada intinya maksudnya bagaimana generasi Z itu juga menjadi generasi penerus bangsa, apalagi Indonesia maju untuk Indonesia Emas 2045. Tentu kalianlah yang akan memimpin masa depan. Tugas kami sebagai orang tua memberikan yang terbaik, membuat sistem yang baik, membuka peluang untuk bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan. Dimulai ke pembangunan itu nggak cuma tingkat nasional, tapi dimulai dari wilayah yang terkecil, kabupaten, kota, provinsi, dan daerah. Tentu kita akan terus mendorong bahwa Gen Z bukan hanya jadi subjek saja, tapi ini kalau bahasa hari ini follower. Jadi follower aja, tapi akan menjadi leader dan yang lainnya. Tentu belajar secara step dan bertahap, karena setiap anak hidup pada masa dan zamannya, tetapi yang tidak berubah etika, norma, dan hukum.